Masih ingatkah pemirsa dengan artis yang satu ini? Sempat tenar dan bikin heboh berkat aksi runway di Citayam Fashion Week 4 tahun lalu. JJ Slebeo tiba-tiba muncul membawa kabar mengejutkan. Mengaku mengalami kejadian tak biasa. Sudah seminggu ini kena guna-guna alias santet. Sekujur badannya seketika ruam-ruam merah setiap habis bangun. Tak ayal pengakuan model dadakan Citayam Fashion Week itu membuat geger. Ada apa sebenarnya dengan JJ? Jika benar ia kena serangan ilmu hitam, lantas siapa pelakunya? Yang pasti kemarin kepada tim kami, JJ blak-blakan mengaku sebelum sekujur tubuhnya tiba-tiba mengalami ruam-ruam merah. Tepat di langit-langit kamar tidurnya terjadi ledakan yang dicurigai kiriman dari seorang pria yang cintanya ia tolak. Sempat sebelumnya nih di kamarku nih memang sempat bunyi gedebuk gitu. Terus berpas-pasan memang aku sempat ada masalah sama orang, daripada kayak panjang masalahnya dan lain-lain, jadi aku lebih baik stop sampai di sini aja gitu. Apa mungkin karena orang tersebut gak bisa aku bales perasaannya dan lain-lain? Apakah dialah orangnya gitu? Apa yang dialami JJ Slebeo rasanya sulit dibuktikan dengan logika. Tak bisa dijelaskan, tapi JJ benar-benar merasakannya. Lantas apa kata ahli supranatural? Benarkah selegram yang katanya berdarah Belanda Sunda itu kena guna-guna santet? Orang terkena santet, misalkan sudah beberapa hari nih dengan ciri seperti itu, pasti akan merasakan hal-hal yang artinya melebihi dari sakitnya tersebut. Ini kan tidak ada rasa sakit. Kalau untuk pandangan saya, kalau bahasa orang kampung nih, dia suka tuh jadi bahasanya. Karena berbarengan dengan weton ataupun hari lahir, yang mana makhluk-makhluk astral tak kasat mata itu akhirnya mendekati kepada si JJ tersebut. Penerawangan ahli supranatural, cewek yang kini jadi selebgram ini bukan kena santet, tetapi memang ada makhluk astral yang selalu menempeli dirinya, hingga membuat hidupnya banyak masalah. Karirnya terus redup, sampai-sampai ia kembali ke asalnya yang bukan siapa-siapa. Tragis, JJ yang dulu jadi idola di kawasan Sudirman, di tempat yang sama, malah terlihat bantu-bantu jualan kopi keliling. Pernah gagal berumah tangga, menderita sakit dan berlanjut masuk penjara. Bahkan di balik terali penjara harus berjuang melawan kanker usus. Tak lagi punya apa-apa, nama hancur dan tak bisa ketemu anak-anak. Inilah realita hidup terberat yang pernah dihadapi Ijong atau Jonathan Frizzy. Seolah ingin menghapus segala trauma mendera, Ijong mulai menata hidup baru. Kembali menyusun rencana bahagia yang tertunda bersama kekasihnya Ririn Dwi Ariyanti. Kemarin Ijong meminta doa bisa menikah tahun depan di Pulau Dewata, Bali. Tunggu tanggal mainnya aja, doain aja tunggu tanggal mainnya, yang pasti tahun depan. Nanti aku undang kalian lah, pokoknya tenang aja. Tapi kita harus keluar dari Pulau Jawa ya. Menggelar pesta pernikahan di Pulau Dewata adalah pernikahan impian Jonathan mengakhiri status duda. Bukan cuma sudah menentukan tempat impian, Ijong yang kini tengah berjuang hidup sehat dengan gemar berolahraga, berharap pernikahannya dengan Ririn berlangsung seperti pesta pernikahan Dua Lipa. Meski ini bagi keduanya bukan pernikahan pertama. Lipa keren banget kemarin mereka pernikahannya. Enggak, itu impian semua orang untuk menikah tahu, bukan aku aja. Kembali merangkai mimpi yang tertunda menikahi Ririn, benar jadi tanda tanya.
Bukankah Ririn menghilang saat Ijong terjerat kasus? Bahkan Santer malah asik mesra bersama pria lain saat Ijong dipenjara. Di depan awak media, Ijong seakan dibutakan cinta, memuji selangit calon istrinya. Kalau Ririn, pokoknya dia orang yang sangat baik, positif. Aku jadi sekarang, sebagaimana aku ada sekarang tuh kebentuk, rata-rata semuanya juga kebentuk gara-gara cara menghadapin hidup, cara menghadapin dunia, kasih dan sayang. Masih ingatkah pemirsa dengan artis yang satu ini? Sempat tenar dan bikin heboh berkat aksi runway di Citayam Fashion Week 4 tahun lalu. JJ Slebeo tiba-tiba muncul membawa kabar mengejutkan. Mengaku mengalami kejadian tak biasa, sudah seminggu ini kena guna-guna alias santet. Sekujur badannya seketika ruam-ruam merah setiap habis bangun. Tak ayal pengakuan model dadakan Citayam Fashion Week itu membuat geger. Ada apa sebenarnya dengan JJ? Jika benar ia kena serangan ilmu hitam, lantas siapa pelakunya? Yang pasti kemarin kepada tim kami, JJ blak-blakan mengaku sebelum sekujur tubuhnya tiba-tiba mengalami ruam-ruam merah. Tepat di langit-langit kamar tidurnya terjadi ledakan yang dicurigai kiriman dari seorang pria yang cintanya ia tolak. Sempet sebelumnya nih di kamarku nih memang sempet bunyi gedebak-gedebuk gitu. Terus berpas-pasan memang aku sempet ada masalah sama orang. Daripada kayak panjang masalahnya dan lain-lain, jadi aku lebih baik stop sampai di sini aja gitu. Apa mungkin karena orang tersebut gak bisa aku bales perasaannya dan lain-lain? Apakah dialah orangnya gitu? Apa yang dialami JJ Slebeo rasanya sulit dibuktikan dengan logika. Tak bisa dijelaskan, tapi JJ benar-benar merasakannya. Lantas apa kata ahli supranatural? Benarkah selegram yang katanya berdarah Belanda Sunda itu kena guna-guna santet? Orang terkena santet, misalkan sudah beberapa hari nih dengan ciri seperti itu, pasti akan merasakan hal-hal yang artinya melebihi dari sakitnya tersebut. Ini kan tidak ada rasa sakit. Kalau untuk pandangan saya, kalau bahasa orang kampung nih, dia suka tuh jadi bahasanya. Karena berbarengan dengan weton ataupun hari lahir, yang mana makhluk-makhluk astral tak kasat mata itu akhirnya mendekati kepada si JJ tersebut. Penerawangan ahli supranatural, cewek yang kini jadi selebgram ini bukan kena santet, tetapi memang ada makhluk astral yang selalu menempeli dirinya, hingga membuat hidupnya banyak masalah. Karirnya terus redup, sampai-sampai ia kembali ke asalnya yang bukan siapa-siapa. Tragis, JJ yang dulu jadi idola di kawasan Sudirman, di tempat yang sama, malah terlihat bantu-bantu jualan kopi keliling. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.